Pelajaran Awaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 12 Syamsuddin Tabrizi Sang Pengembara Jiwa Misterius. Syamsuddin Tabrizi dilahirkan di kota Tabriz di Persia pada tahun 1148 Masehi. Sejak masa kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kejeniusan luar biasa. Jangankan bermain, ia justru malah menghadiri majelis pengajian dan belajar tentang syekh-syekh sufi masa lalu. Di usia yang masih sangat muda, ia merasakan kerinduan dan mencari-cari sang kekasih dalam dirinya. Karena tidak ada seorang anak sebaya pun yang bisa memahaminya, ia sering menghabiskan waktunya sendirian. Karena itulah, Syamsuddin Tabrizi selalu kelihatan murung dan sedih. Orang tua Syamsuddin Tabrizi mengira bahwa kemurungan dan kesedihannya lantaran keinginannya tidak tercapai, sebagaimana lazimnya terjadi pada diri anak muda. Mengenai hal ini Syamsuddin Tabrizi berkata, tatkala mereka bertanya kepadaku, mengapa engkau murung dan sedih? Apakah engkau menginginkan baju-baju terbuat dari perak dan emas? Lalu kujawab, tidak, aku menginginkan seseorang yang bisa menanggalkan atau melepaskan apa yang sudah kukenakan ini. Yang dimaksud Syamsuddin Tabrizi adalah bahwa ia menginginkan agar baju egoisme atau keakuan, sifat mementingkan diri sendiri atau sifat merasa paling benar dihilangkan dari jiwanya. Seseorang yang mendengar jawaban demikian dari Syamsuddin Tabrizi tidak sanggup memahami makna-makna terdalam di balik kata-katanya dan sudah pasti banyak yang menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Dalam usianya yang belasan tahun, Syamsuddin Tabrizi melewati periode susah tidur dan kehilangan nafsu makan selama lebih dari sebulan. Ketika ditanya mengapa ia tidak makan dan tidak tidur, ia menjawab, mengapa aku mesti makan dan tidur, jika Allah yang menciptakan diriku begini, tidak berbicara kepadaku secara langsung. Apa perlunya aku makan dan tidur? Jika Dia Allah sudah mau berbicara kepadaku secara langsung dan aku mengetahui mengapa aku diciptakan, dari mana asalku, dan kemana aku kembali, barulah aku mau makan dan tidur. Pada masa itu Syamsuddin Tabrizi menyebut periode ini sebagai masa cinta sejati, ketika kerinduannya kepada Tuhan menjadikannya tidak peduli pada berbagai kebutuhan fisik. Ketika Syamsuddin Tabrizi beranjak dewasa, seorang guru sufi, Abu Bakar Silahbaf, mulai mendidiknya dalam menempuh berbagai tahap jalan spiritual. Tak lama kemudian sang guru pun menyadari bahwa Syamsuddin Tabrizi telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi sehingga tidak perlu lagi ia menjadi murid. Atas saran dan anjuran gurunya, Syamsuddin Tabrizi mulai mencari murid sendiri, yang bisa melanjutkan dan menghidupkan segenap harapan dan cita-citanya. Lalu mulailah Syamsuddin Tabrizi mengembara dari satu kota ke kota lainnya dan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Sewaktu singgah di Baghdad, Syamsuddin Tabrizi berjumpa dengan Auhaduddin Kermani, seorang syekh sufi yang berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tingkatan spiritualitas tinggi adalah dengan memperhatikan dan mengamati sifat-sifat ilahi dalam wirid asma Allah dan dalam berbagai keindahan makhluknya. Lalu kemudian Syams bertanya kepada syekh sufi tersebut. Syamsuddin Tabrizi bertanya, apakah yang sedang syekh lakukan? Syekh sufi menjawab, aku sedang melihat dan memperhatikan pantulan bulan di danau ini. Syamsuddin Tabrizi bertanya, apakah lehermu sakit, atau ada bisulnya? Syekh Sufi menjawab, tidak, leherku sehat-sehat saja dan tidak ada bisulnya. Syamsuddin Tabrizi bertanya, jika lehermu tidak sakit mengapa engkau tidak memandang ke langit? Apakah engkau sudah buta sehingga engkau tidak melihat benda yang sesungguhnya dan yang selama ini selalu engkau pikirkan? Jawaban Syamsuddin Tabrizi sangat berpengaruh sekali pada diri Syekh sehingga ia meminta agar Syamsuddin Tabrizi mau menerimanya sebagai murid. Syamsuddin Tabrizi menjawab, engkau tidak akan sanggup dan tidak akan kuat bersamaku. Syekh Sufi bertanya, kekuatan itu ada dalam diriku, tolong terimalah aku menjadi muridmu. Syamsuddin Tabrizi menjawab, kalau engkau memaksa juga, baiklah. Kalau begitu tolong bawakan aku sekendi anggur atau arak, dan marilah kita meminumnya bersama di pasar Baghdad ini. Karena merasa takut pada pandangan masyarakat dan malu jika dilihat oleh murid-muridnya, lantaran minuman beralkohol itu haram dan dilarang dalam agama Islam, Syekh pun menjawab,
aku tidak bisa melakukan ini." Syamsuddin Tabrizi berseru, "Itulah, sudah kubilang engkau tidak akan sanggup dan tidak kuat bersamaku. Bagiku engkau adalah penakut, engkau tidak sanggup bergaul dengan para kekasih Allah dan para wali Allah. Dan aku hanya mencari seseorang yang tahu bagaimana mencapai dan menggapai kebenaran yang sesungguhnya." Kemudian Syamsuddin Tabrizi meninggalkan Syekh Sufi itu dan terus mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari seorang murid yang ideal. Sebagian kaum Sufi menyamakan Syamsuddin Tabrizi seperti Nabi Khidir yang misterius, sang pembimbing dan pelindung kaum Sufi, yang muncul dan menghilang karena kesadaran normal sesudah menyampaikan pesannya. Bagi kebanyakan orang, Syamsuddin Tabrizi tetaplah sosok misterius. Tidak ada satupun dari ajaran-ajarannya yang tersisa, kecuali sebuah kitab yang berjudul Berbagai Pasal Syamsuddin Tabrizi. Kitab ini berisi serangkaian ceramah yang diberikan oleh Syamsuddin Tabrizi dalam paguyuban Sufi di Konya dan dicatat oleh sebagian kaum Sufi yang mendengarkannya.